Halo, untuk giveaway kali ini aku akan memberikan kalian free satu set preset Lightroom buatan aku yang kalian bisa gunakan di PC maupun di mobile. Untuk caranya gampang kok. Kalian hanya butuh like, subscribe dulu, terus kalian komen di kolom komentar. Nanti komentar terbaik aku akan pilih, lalu aku akan umumkan pemenangnya 2 minggu kemudian setelah video ini publish. Nanti aku akan kirimkan link ke Google Drive kalian. Udah mulai ya? Ya, halo guys, ketemu lagi dengan saya Yedija. Nah, sebentar. Kak, minta sarannya dong beli kamera yang mana? Kamera ini bagus nggak? Bagus mana nih kamera yang ini sama yang itu? Pilih brand yang mana nih yang bagus buat aku? Akhir-akhir ini banyak sekali sih guys pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan gimana sih cara kita buat memilih kamera itu. Sebenarnya memilih kamera itu nggak sesimpel itu sih guys. Kalau kalian mau lebih explore lagi atau kalian lebih mau mendalami fotografi, pilihan kamera itu kan banyak banget. Mulai dari yang murah sampai yang mahal, terus jenisnya mau apa itu kan ada banyak banget. Nah, buat kalian nih yang bingung buat memilih mau beli kamera yang mana, nah ini aku ada beberapa saran buat kalian yang mau memilih kamera, mungkin kamera yang pertama, kedua, atau yang kesekian. Kalau kalian memang lagi mau beli kamera baru, ini kalian bisa menanyakan beberapa hal ini kepada diri kalian dulu. Nah, yang pertama yang kalian harus tanyakan ke diri kalian sendiri yaitu kalian mau gunain kamera ini itu untuk fotografi atau videografi. Nah, misalkan untuk videografi nih, itu untuk video vlogging atau kalian bikin video-video personal atau untuk YouTube atau untuk profesional. Atau kalau misalkan kalian foto, itu kalian kebutuhannya mau foto apa? Mau foto fashion atau kalian mau foto landscape atau kalian mau foto produk. Nah, produk pun apa? Misalkan kalian suka makro atau lebih ke makanan, atau misalkan kalian lebih suka foto sport atau event. Nah, kebutuhan kamera untuk masing-masing genre itu berbeda guys. Nah, misalkan nih, kalau kamera yang dikhususkan untuk event itu biasanya itu megapikselnya mungkin nggak terlalu gede atau cukup-cukup aja, tapi dia memiliki operasional yang kenceng, autofocusnya yang top banget, terus habis itu frame per secondnya cepet dan sebagainya. Atau kalau misalkan nih untuk foto fashion, untuk foto still life di dalam studio, itu biasanya kamera yang dikhususkan untuk itu mungkin kayak autofocus atau frame per secondnya nggak terlalu kenceng, tapi dia bisa menghasilkan megapiksel yang gede banget gitu. Atau misalkan kalian suka nih foto astronomi, itu biasanya mereka juga punya spesifikasi khusus untuk kamera astronomi ini. Misalnya bagian di depan sensornya itu ada filter infrarednya terembed di dalam sensornya, dan itu masih banyak lagi sih untuk pemilihan kamera-kamera tersebut. Nah, itu kalian harus paham dulu itu. Nah, setelah kalian mengerti tujuan kalian mau beli kamera untuk apa, sekarang ada beberapa hal yang kalian perlu pertimbangkan. Kalau berdasarkan tipe kameranya sendiri, itu ada kamera yang pertama DSLR. Nah, kamera DSLR itu singkatan dari digital single lens reflex. Itu kamera yang mungkin kalau kalian bilang itu bahasa umumnya itu sebagai kamera gede lah, seperti itu. Menurut aku itu lebih bagus kalau buat fotografi, lebih fokus buat foto. Dan kalau kalian memang pengen belajar lebih dalam, aku sarankan sih kalian mulai dari kamera DSLR terlebih dahulu. Nah, terus yang kedua yaitu kamera mirrorless. Itu sebenarnya kurang lebih sama kayak DSLR, cara kerjanya juga sama, cuman memang ada satu parts yang diambil dari DSLR yang namanya mirror itu, sehingga kameranya juga lebih compact dan lebih kecil. Dan kamera mirrorless itu pada umumnya kalau sekarang itu mempunyai teknologi yang lebih bagus sih dibandingkan kamera DSLR.
terutama untuk otomatisasi, terus mungkin ada machine learning di sana dan masih banyak hal. Dan kamera mirrorless ini cenderung lebih gampang buat dipakai kalau kalian mau belajar. Sebenarnya itu lebih gampang, tapi kalau seperti yang aku bilang tadi, kalau kalian mau lebih mendalamin, mungkin DSLR bisa menjadi pilihan pertama kalian. Nah, terus selain itu ada juga kalian bisa memilih kamera pocket. Bisa juga dibilang kamera point and shoot. Nah, itu kamera yang mungkin paling gampang dioperasikan, ya tinggal kalian onin kameranya, arahin ke subjek yang mau kalian foto atau video, tinggal klik satu tombol. Ibaratnya kita nggak perlu mikir terlalu banyak gitu loh. Kalau kalian memang nggak terlalu berniat untuk mendalami fotografi atau video banget sih, kamera point and shoot ini bisa menjadi salah satu pilihan kalian. Nah, tapi khususnya kalau misalkan kalian sebagai vlogger, nah ini kamera point and shoot ini aku saranin banget sih, karena lebih kecil lagi dari kamera mirrorless, compact, dan bahkan bisa masuk ke dalam kantong. Terus yang keempat, pilihan yang pasti semua orang punya, yaitu smartphone. Nah, smartphone ini, kalau smartphone sekarang ini udah canggih-canggih sih guys, kalau kalian perhatiin, terutama yang memang yang flagship ya, yang smartphone mahal-mahal itu biasanya sih udah bagus, tapi memang ada keterbatasan yang dimiliki oleh smartphone, dan ya kualitasnya mentok segitu-segitu aja sih. Dan kalau memang kalian pengen belajar lebih dalam lagi, ya kalian ke DSLR atau ke mirrorless. Nah, sekarang pertimbangan selanjutnya adalah ukuran sensor yang akan kalian beli. Secara umum ada 4 ukuran sensor yang umum di masyarakat ini, yaitu yang pertama Micro Four Thirds, manufacturer yang buat itu misalkan Olympus atau Lumix, Panasonic. Nah, itu tuh mereka membuat kamera mirrorless dengan sensor Micro Four Thirds. Oh ya, satu lagi, kalau yang Micro Four Thirds tadi itu menurut aku kalau buat video itu masih bagus, karena biasanya kamera dengan berukuran sensor Micro Four Thirds itu punya teknologi yang tinggi dan fitur-fitur yang banyak, sehingga kalian bisa menghasilkan video yang bagus juga meskipun sensornya nggak terlalu besar. Terus selain Micro Four Thirds, ada lagi sensor berukuran APS-C. Itu sedikit lebih besar lagi dibandingkan Micro Four Thirds. Jadi sebenarnya sensor makin besar itu secara teori itu pasti akan menghasilkan gambar lebih bagus. Nah, kalau menurut aku APS-C ini itu yang paling banyak ada di pasaran ini, dan harganya juga menurut aku masih terjangkau sih guys. Misalkan kamera APS-C itu ada Canon yang seri 3 digit atau 2 digit, terus Fuji XA, dan Sony itu juga ada Alpha 5000 sekian, 6000 sekian, itu kamera dengan ukuran sensor APS-C. Dan menurut aku, kalau kalian memilih kamera dengan sensor ukuran APS-C ini, menurut aku itu paling balance di antara value harga yang kalian keluarin, terus investasi ke depannya itu juga nggak terlalu mahal, buat foto masih bagus, bahkan sampai level ke yang cukup profesional pun itu menurut aku masih bisa kepake, buat video pun hasilnya juga bagus. Nah, terus sekarang kalau kalian mau lebih serius lagi, apalagi terutama kalian di fotografi, aku sarankan kalian bisa memilih kamera dengan ukuran sensor full frame. Nah, full frame ini seperti kamera yang sedang aku gunakan ini kamera Canon 5D, nggak disponsorin. Ini kamera full frame. Nah, ini kalau kalian lihat di sekitar aku, ini kan bisa menghasilkan kayak bokeh yang banyak gitu kan. Ya, sebenarnya itu salah satu keunggulan yang dimiliki oleh kamera full frame sih. Biasanya depth of field-nya itu lebih kecil, dan looks kamera profesional yang biasa orang awam lihat bokeh-bokeh itu, yaitu biasanya dihasilkan lebih bagus kalau kalian pakai kamera full frame. Selain itu, kamera full frame itu biasanya memiliki ISO performance yang bagus juga. Terus untuk gradasi warnanya, karena sensornya besar, jadi lebih bagus juga. Ya, tapi itu untuk kedepannya investasi yang lumayan mahal juga sih, seperti itu. Dan kalian kalau mau mencari kualitas video yang bagus di sensor full frame ini, itu juga bisa didapatkan misalkan kayak kamera Sony yang A7 beberapa serinya itu juga udah bagus buat video. Terus kamera kayak EOS R itu juga bagus buat video, dan ya masih banyak lagi sih kamera di sana. Nah, terus ada satu lagi nih sensor yang lebih besar lagi dari full frame yang ada di pasaran, itu namanya sensor medium format. Harganya dengan kamera full frame itu udah jauh sekali sih di atas sih guys, mungkin bisa
2-3 kali lipat atau bahkan 10 kali lipat kamera full frame. Itu kadang bisa mencapai megapikselnya itu biasanya sampai ratusan tuh. Bahkan ada yang sekarang itu sampai 500 megapiksel itu bahkan ada di sensor medium format. Nah, tapi sensor medium format ini biasanya digunakan kalau kalian lebih fokus ke fotografi dan khususnya fotografi komersil. Kalau kalian cuman fotografi casual, fotografi event, menurut aku malah kamera medium format ini kurang cocok buat kalian sih. Soalnya biasanya kamera medium format itu memang bisa nih menghasilkan gambar yang bagus banget, tapi minim akan fitur dan pemakaiannya itu juga agak lambat seperti itu. Nah, sekarang yang ketiga, baru kalian lihat merek. Tuh, tadi katanya merek nggak penting. Ya sebenarnya kalau menurut aku merek itu penting juga sih guys, karena merek itu kan menentukan ada yang namanya seperti customer service, terus ada aksesoris supportnya, dan masih banyak lagi sih. Jadi kalau kalian misalkan sebagai profesional, kalian harus memilih kamera yang disupport oleh banyak aksesoris dari third party seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian pilih lensa dari third party atau kalian butuh flash dari third party, itu semua mudah didapatkan. Terus waktu-waktu kalau kamera kalian rusak terus harus diservis, nah itu after sales penting banget guys. Coba kalian bayangkan kalau misalkan kalian punya 1 kamera atau 2 kamera lah yang kalian pakai buat kerja setiap hari, terus habis itu kameranya rusak dan harus diservis, dan servisnya aja lama banget, bisa berminggu-minggu baru keluar. Itu kan kalau kita sebagai profesional nggak bisa ditoleransi kalau after sales yang kurang bagus seperti itu. Jadi itu juga, kalian juga harus perhatiin. Jadi ya nggak usah pilih merek yang aneh-aneh lah, pilih yang umum aja supaya lebih gampang kalau ada apa-apa gitu kan. Dan selain itu kalau kalian yang buat bisnis, ya mungkin kalian juga bisa mempertimbangkan resale value kalian, karena mungkin suatu saat kalian akan upgrade kamera, kalian akan ganti kamera, dan kalian jual lagi kamera kalian. Itu harga jualnya balik, itu biasanya kalau memang kamera yang masih banyak dicari orang, itu kan lebih tinggi harga jualnya dibandingkan kamera yang jarang langka seperti itu kan. Nah, setelah pertimbangan itu semua, ada satu lagi pertimbangan yang paling penting dan ini paling kalian tunggu-tunggu mungkin dari tadi, yaitu masalah harga. Nah, jadi dibalik dari semuanya itu, kalian yang pertama kali harus menentukan budget kalian dulu. Memang budget kalian itu seberapa sih? Nah, aku ada beberapa saran buat kalian, dan aku akan membagi kamera itu jadi 3 bagian, yaitu entry level, mid level, dan high level, atau mungkin profesional level kamera. Sebagai disclaimer dulu, aku nggak terafiliasi oleh suatu brand tertentu. Nah, di sini aku mungkin bisa merekomendasikan kalian beberapa brand-brand yang lumayan besar di Indonesia. Nah, ini aku ada contekannya. Nah, kalau yang entry level tuh misalkan kalau kalian pakai Canon, itu bisa yang patokannya itu cari yang 3 digit atau 4 digit tuh. Misalkan kayak Canon yang ada yang 1500D, 200D, 750D, atau kalau mirrorless itu ada M200. Terus kalau Fuji, misalkan Fuji yang XA series, atau kalau Sony itu mungkin yang seri 5000 itu masih bisa dibilang entry level lah, karena harganya dengan kit lens sampai saat ini itu juga masih under 10 juta. Nah, kalau yang kelas mid itu misalkan kayak yang Canon 2 digit tuh ada kayak 77D, 80, 90D, atau 6D, itu menurut aku juga masih mid level meskipun itu udah full frame. Terus ada EOS RP, mirrorless-nya kan, terus M6, Mark II, M50 dan sebagainya. Terus kalau Fuji itu misalkan ada Fuji X-E3, XT, udah sampai XT berapa sekarang? XT20, XT30 mungkin udah ada ya, XT30. Dan kalau Sony itu ada yang seri Alpha 6000 sekian series. Terus kalau Sony itu ada tuh yang harganya juga sekarang udah turun, kayak A72 atau A7S, itu udah merupakan seri-seri yang mungkin aku bisa dibilang itu kamera mid level, dan itu udah bagus juga sih. Nah, kalau yang di seri high end ini ada misalkan kamera
Canon seri 5D atau seri 1D. Kalau Nikon itu ada yang 1 digit juga tuh, D4, D5 seperti itu, atau D berapa sekarang, D6 kayaknya baru keluar ya, D6 ya, D6. Kalau Sony itu ada mungkin Sony yang A7 sampai apa itu, A7R Mark IV atau Sony A9. Nah itu merupakan beberapa contoh kamera yang udah. Atau ada juga tuh Canon yang belum, yang kayaknya lagi mau keluar tuh, EOS R5 sama R6. Semoga gue nggak hilaf dah ntar. Tapi ya itu beberapa contoh kamera high end yang ada di pasaran saat ini. Ya sebenarnya kalau aku mau bedah lebih banyak lagi, yang lebih high end lagi banyak. Yang medium format misalkan yang sampai harganya sampai 200 juta, harganya sampai 500 juta pun ada kamera yang sampai semahal itu. Tapi ya karena ini kan kalian juga mungkin lagi belajar atau kalian lagi mau mencoba mendalami fotografi, ya kalian nggak perlu yang sampai kamera semahal itulah. Kayak kalau kalian memang butuh, mungkin kalian bisa sewa kamera tersebut ya, kecuali kalau kalian sultan sih. Nah setelah kalian bisa menentukan semuanya itu, nah yang pasti kamera yang kalian beli itu harus bisa, yang paling penting banget itu kalian harus bisa mengakomodir kepentingan kalian. Ibaratnya nih, misalkan kalian mau foto buat keperluan sosial media gitu, misalkan cuman foto produk, tapi kalian malah membeli kamera sports yang kayak tipe 1D, meskipun itu kamera yang mahal banget sampai ratusan juta, ya kurang cocok gitu. Karena yang paling penting itu ya right tool for the right job, jadi alat yang tepat untuk pekerjaan yang tepat juga. Dan setelah kalian membeli kamera apapun yang kalian akan beli nanti, yang pasti kalian harus belajari kamera tersebut. Mungkin kalau yang baru pertama kali pakai kamera, baca tuh buku manualnya, jangan sampai dilupain. Banyak kan pertanyaan-pertanyaan yang, bang ini tombolnya buat apa bang? Atau bang nih kok autofokusnya nggak mau keluar sih? Nah maksudnya, menurut aku banyak sih pertanyaan silly seperti itu yang sebenarnya itu kalian baca buku manual aja itu gampang, atau bahkan kalau kalian search di Google pun itu pasti ada. Ya kalian harus mempelajari kamera tersebut sih. Apalagi kalau kalian udah beli kamera itu mahal-mahal kan, ya sayang kan kalau udah bayar mahal terus nggak dipakai. Apalagi kalau cuma didiemin aja, ya makin lama akan berjamur, nggak pakai deh. Nah itu tadi beberapa saran dari aku dan beberapa hal yang perlu kalian pertimbangkan untuk membeli kamera baru. Kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian bisa tanya di kolom komentar di bawah, atau kalian bisa email atau bisa DM aku di Instagram. Nanti mungkin aku bisa membantu kalian. Dan ya sampai ketemu di lain kesempatan. Jangan lupa komen, like, sama subscribe ya. Terus bagiin video ini ke teman-teman kalian. Dadah. Buat kalian yang pengen editing foto secara cepat, baik kalian menggunakan SLR atau kalian menggunakan smartphone, ini kalian bisa dengan menggunakan yang namanya preset. Nah preset ini adalah salah satu preset yang aku bikin di aplikasi Lightroom. Itu bisa digunakan di Lightroom mobile di handphone kalian atau di Lightroom Classic yang ada di komputer kalian. Itu kalian bisa mengedit hanya dengan satu kali klik aja guys. Ini aku ada contoh-contoh presetnya, preset Gifu, preset Kyoto, preset Okinawa, dan preset Sapporo. Nanti untuk preset yang lain-lainnya aku akan umumkan lebih lagi. Kalau kalian memang mau support aku, kalian bisa membeli preset-preset tersebut yang ada di link di bawah ini. Coba cek ya guys.